overpriced menurut para netizen. Expired date-nya nggak ada. Beneran lagi tidur. Beneran. Panjangnya segini ya guys, kayak setelunjuk aku. Worth-it-an ini gak sih? Kalau mau jalur fast track jam 5 sore harganya 2 juta. Di luar harga donat. Lagi sama aku Tashi, welcome to my channel. Hari ini lagi-lagi kita akan nge-review makanan viral TikTokers. Tapi di episode kali ini adalah request dari kalian. Jadi ini banyak banget yang komen dan DM aku juga di Instagram kayak makan ini. karena katanya tuh overpriced menurut para netizen gitu ya. Hari ini kita ada banyak yang akan kita review. Nah salah satunya juga tuh donat artis yang lagi viral banget. Sebenarnya tuh kita udah mesen donatnya itu dari minggu lalu. Tapi tiba-tiba di cancel. Terus kita diundurin ke minggu depannya, which is baru dapat sekarang. Hari ini kita akan review dulu. Ada rendang, ada risol, ada lumpia, banyak banget. Semoga kita dapetin makanan yang enak dan gak overpriced. Ingat ya, konten-konten seperti ini tidak pernah disponsori oleh pihak manapun. Dan review seperti ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Jadi semuanya tidak bisa dipaksakan. Ini menurut selera aku aja. Jadi mungkin kalau yang seleranya gak sama, ya kita berbeda ya. Selera kalian gak bisa dipaksain sama-sama aku, selera aku juga gak sama. Dan tidak pernah ada niat menjatuhkan. Biasanya aku selalu memberikan masukan untuk improvement aja untuk brandnya, dan apabila tidak diterima pun juga tidak apa-apa. Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini. Makasih banyak semua yang udah selalu nontonin video aku, komen dan juga subscribe. Love you all so much. Sekarang langsung kita mulai reviewnya. Oke, jadi makanan yang kita mau review pertama adalah donat viral banget punya Kak Pinkan Mambo. Aku udah trying my best untuk kalian yang pada nungguin, tapi aku jelasin dulu kronologinya gitu ya guys ya. Sebenarnya kemarin juga lebih banyak yang ngevote untuk aku sebenarnya nggak usah review gitu. Nah jadi ceritanya itu hari ini tuh kan hari Selasa ya, pas aku syuting ini tuh tanggal 22 Juli. Aku tuh udah chat ke admin donat Kak Pinkannya itu dari minggu lalu, which is Selasa minggu lalu tanggal 15 Juli gitu. Aku minta bisa nggak buat Rabu minggu lalu. Jadi sebenarnya aku aja udah mau review tuh dari Rabu minggu lalu guys. Terus ternyata nggak bisa. Jadi aku tuh baru dapat slotnya Rabu ini nih. Oke, aku pesen segala macam. Erannya hari Kamis kemarin udah aku transfer ya, seharga yang seharusnya. Erannya berjalannya waktu, aku tuh ngubungin lagi hari Jumat. Aku minta tolong bisa nggak ya aku dapat ngirimannya hari Selasa. Aku tuh upload YouTube-nya hari Rabu. Jadi menurut aku kalau nggak bisa dikirim hari Selasa ya udah deh aku nggak usah review. Katanya bisa ada jalur fast track. Terus hari Minggu aku tanya, Kak katanya ada jalur fast track bayar 1 juta ya. Terus nggak dibales guys. Aku chat lagi hari Senin kemarin nih, bisa nggak ya aku bayar aja biar bisa di Selasa. Tapi tiba-tiba dia jawab kayak gini, kakak terjadwal Selasa 22 Juli. Oh berarti kan maksudnya aku udah terjadwal nih 22 Juli gitu. Tapi sebenarnya aku masih bingung maksudnya terjadwal karena abis aku nanyain fast track atau memang eranya aku dapet slot di Selasa. Dan aku cuma jawab oke sip. Tiba-tiba tuh aku dikasih lagi kayak chattingan panjang tentang cara pembayaran sama cara order. Nah, aku nggak ngerti, tiba-tiba ditulisnya Selasa 30 Juli. Jadi diundur lagi ke minggu depannya lagi guys. Karena dia kemarin udah bilang akan hasilnya itu minggu ini gitu. Jadi maksudnya kayak nggak masuk akal banget. Terus tiba-tiba ada gini, kalau mau jalur fast track jam 5 sore harganya 2 juta. Di luar harga donat. Terus kalau mau jalur fast track yang jam 8 malam jadinya harganya 1 juta di luar harga donat. Sebenarnya aku nggak masalah banget. Aku siap banget untuk membayar itu gitu kan. Aku baru pertama kali mengalami beneran ada orang jualan makanan ada fast tracknya. So aku bilang oke, aku sudah terjadwal besok ya, kabarin jamnya. Berarti aku bilang nggak dijawab lagi gitu karena aku tuh nggak ngerti dia sebenarnya ngasih harga itu maksudnya mau aku suruh bayar fast track, tapi dia cuman bilangnya aku sudah terjadwal di Selasa. Karena udah hari Selasa nih aku saatnya syuting video ini dan udah keburu jam 5 sore. Karena aku dari jam 4 mulai nanya, halo jadinya jam berapa bisa aku pick up ke adminnya. Nggak dijawab guys sampai erannya setengah 6 itu tetap nggak dibalas. Karena aku masih ngechat lagi, halo gimana, aku nunggu seminggu loh ini, sekarang udah jam setengah 6 gak ada kabar. Takutnya karena aku disuruh bayar fast track, aku belum bayar makanya aku gak dikirim gitu kan. Ini maksudnya aku terjadwal harus bayar fast track apa emang udah terjadwal karena udah pesen PO dari seminggu yang lalu ya mbak? Gak dibales. Tiba-tiba aku suruh tim aku, coba deh cek deh kok bisa gak dikirim-kirim. Tiba-tiba tim aku
buka TikTok dan di jam itu ternyata kapingkannya lagi lagi live TikTok, terus dia tidur guys. Dia bilang kayak dia kecapean. Kayaknya tuh aku bener shock berat. Orang nggak percaya sebenarnya aku Rania juga buka live TikToknya, terus aku kayak Beneran lagi tidur. Beneran live-nya lagi tidur. caranya ya udah deh, aku chat lagi jam 6. Kapingkan kenapa malah tidur di live? Aku bilang. Ini aku beberapa sambil shoot video ini aku sambil speechless guys. Terus jawabannya gini, Kak, HP rusak. itu udah jam 7 malam. Dan aku tuh ngirim Lala Move kan ke sana kayak buat ngambil donat. Nggak dibukain pintu, di reject. So aku bilang, itu Lala Move aku udah di depan kak, tolong dikasih donatnya. Tiba-tiba langsung ngomong gini. Donat besok kak, aku ganti ongkos. So aku bener kayak, si tiba-tiba banget ngensel pengiriman gitu kan. So aku bilang, ampun. Padahal udah nunggu. Terus dia bilang, maaf ya kak, lagi dibenerin, ini nggak bisa diketik, minta norek diganti. Dia bilang, aku bilang ya udah nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa, nggak usah diganti. Besok bakalan beneran dikirim nggak? Terus nggak dibales lagi guys. Akhirnya aku memutuskan kayak udah aku ikhlaskan. Besok juga aku nggak mau pick up. Intinya aku nggak akan nge-review lagi ya guys. Jadi kalau misalnya masih yang pada nungguin atau yang kayak berharap aku mereview, aku kayaknya nggak mereview. Dan kalau misalnya kalian yang pengen banget ide jualan donat, kemarin tuh aku juga udah share donat cair. Siapa tahu kan ada yang pengen jualan dan modalnya juga udah aku spill. Dia kan bisa juga nonton video aku. Tapi untuk yang review donat, mohon maaf banget aku nggak bisa review. Semoga sukses terus juga buat Kapingkan. Sekarang kita review aja yang bisa aku beli dan produknya sudah datang. Oke, ini pertama adalah risol. Ini banyak yang request juga pilihan dan tim aku juga katanya Cobain ini. namanya adalah Lula Lava. Kalau salah salahin tim aku. Kalau aku cuman ngulangin nada. Namanya adalah risol butatu. Ini ada 3 varian. Satu packnya itu isi 5, harganya 55.000. Jadi satu piece-nya mungkin sekitar 11 ribuan gitu ya. Semuanya sama, semua varian harganya sama. Oh ini 45. Nah packagingnya bentukannya kayak gini ya guys. Jadi packagingnya itu kayak pakai vacuum seal, terus ada stikernya. Memang belum ada kayak halal atau BPOM karena masih UMKM banget. Ini harganya jadi 9 ribuan. Jujur kalau untuk size memang dia size-nya kecil ya guys. Aku langsung to the point aja. Bukan risol yang size besar sama sekali. Memang size-nya bener-bener kecil dan bukan yang tebel juga. Tapi kita akan cobain dari isiannya. Siapa tahu memang isiannya dia pakai yang super premium ingredients. Jadi mungkin worth it. Pertama kita akan cobain yang smoked beef saus keju. Nah untuk kulitnya dia pakainya tepung roti yang halus. Jujur aku tambah kesini memang lebih suka yang tepung roti gini dibanding yang kasar karena menurut aku lebih enak aja dimakannya. Ya ini panjangnya segini ya guys, kayak setelunjuk aku buka. Tuh, jadi isinya saus keju. Ini kulitnya lumayan tebel ya guys. Isinya ada telur sama smoked beef, tapi smoked beefnya lumayan lebar. Saus kejunya bukan yang banyak banget juga, nggak sampai muncrat-muncrat. Kita cobain ya. Jadi dia pakai smoked beefnya emang bukan smoked beef yang kayak murahan, kerasa smoked beef premium. Cuman emang kalau untuk rasa dia bukan sesuatu yang kayak gimana gitu, ya udah bener-bener basic aja kayak smoked beef dikasih telur rebus sama saus keju. Saus keju juga rasanya udah keju asin aja. Sama paling sih menurut aku ya kulit risolnya agak sedikit ketebelan karena memang bukan selera aku aja kali. Aku lebih suka kulit risol tuh yang tipis. Coba kalian komen di bawah deh. Aku juga nggak mau terlalu memutuskan. Coba kalian komen aja kalau menurut kalian 9.000 dengan size seperti ini Overpriced atau enggak? Kalau untuk rasa aku baru bisa kasih rating 7/10 untuk yang smoked beef saus keju. Kalau masukannya aku juga nggak mau cuma ngasih rating tapi nggak ada ngasih masukan ya, apa gunanya kan? Kalau menurut aku ini masukannya sausnya harus diperbanyak lagi dan mungkin flavoringnya lebih dibuat lebih spesial lagi. Misalnya mungkin saus kejunya agak sedikit dicampur mayo biar ada creaminess, ada manisnya, ada keju asinnya gitu. Kalau ini kayak terlalu plain aja dan kurang bertekstur gitu dimakan. Lanjut kita cobain chicken carbonara. Ini chicken carbonara tuh. Ini malah enak. Ayamnya tuh tipikal yang bener-bener udah dicincang halus banget. Bawang bombaynya berasa banget. Terus aku merasakan sedikit ada kayak rasa jamur, creamy. Terus creaminya tuh ada manis-manisnya sedikit. Creaminya tuh bukan creamy keju, tapi kayak creamy bechamel. Jadi kayak campuran mentega, tepung sama susu yang kayak diaduk gitu. Kayak toppingannya lasanya, tau kan saus putihnya. Nah rasanya kayak gitu guys. Terus ada ayam, ayamnya bukan yang gede-gede atau disuir-suir, tapi ayamnya kayak yang di blender sampai halus banget. Terus dicampurin ke saus creaminya gitu ya. Secara flavor wise menurut aku yang chicken carbonara udah enak. Aku kasih rating 8/10. Lanjut terakhir ini beef bolognese. Ini yang paling mahal ya kan. Kita buka. Tuh ini beef bolognese. Dagingnya lumayan banyak ya. Kita cobain.
Wangi banget, wangi oreganonya kuat banget. Terus ada wortelnya, daging, wortel, keju, bawang bombay. Ini tuh nostalgic banget. Aku kayak kalau makan bumbu bolognese gini tuh inget kayak waktu zaman aku SD. Kalau aku bikin bumbu bolognese kayak mama aku atau kayak di catering itu Rasanya kayak gini. dan aku suka banget, wangi oreganonya kuat, manis, gurih, dagingnya juga lembut. Kalau secara rasa sih aku suka banget. Cuman ya itu karena size-nya nggak terlalu besar ya. Kembali lagi ke kalian, menurut kalian worth it atau enggak itu kan balik lagi ke keuangan pembelinya gitu ya. Tapi kalau secara flavor wise menurut aku paling enak memang yang bolognese. Kalau yang dua ini memang ya udah gitu aja. Kalau yang bolognese menurut aku bolognese-nya enak banget. Jadi aku kasih rating 9/10. Kayak dari 3 ini secara rasa aku rekomendasi yang beef bolognese. Yuk sekarang kita mau cobain jualan tiktokers, yaitu ada lumpia jlebel. Oke lanjut, ini katanya juga lagi viral, namanya Lumpia jlebel kan. lumpia siapa? Idi Jafar, namanya benar Idi Jafar. Sekarang aku kayak nyebut nama orang karena nama akunnya, jadi aku kayak bingung kenapa nama orang lucu-lucu banget. Sekarang kemana ada cucu aku, sekarang Idi Jafar, mungkin namanya Jafar kayaknya. Tuh kan, namanya Muhammad Jafar Sidi. Oke, kita akan review. Ini harganya berapa kalau dia? Oh sama ya sama risol tadi. Harganya tuh kurang lebih sama ya. Semua jual tuh di range harga 9.000 sampai 10.000-an per piece. Nah, ntar kita lihat nih worth it atau enggak. Karena kalau secara size memang ini jauh lebih besar. Oh, sausnya additional berapa? Oh ya lumayan lah, nggak terlalu mahal sih untuk sausnya. Nanti kita akan lihat ingredients-nya, karena kalau misalnya dagingnya banyak ya berarti jangan lebih worth it-an ini nggak sih? Tapi emang kalau kulit lumpia sama kulit risol memang modalnya jauh lebih mahal kulit risol. Karena kalau kulit risol itu kalau yang premium biasanya aja pakai susu full cream telur gitu kan. Dan kalau kulit lumpia ini cuma air sama tepung terigu, jadi nggak bisa disamain ya guys. Nah untuk yang lumpia jlebel ternyata pengirimannya kayak gini. Jadi kalian tuh dapat kayak kotak karton, terus isiannya juga beda-beda nih. Ada yang dikasih vacuum seal, terus ada juga yang masih pakai plastik kayak gini. Aku nggak tahu kenapa beda-beda. Cuman menurut aku memang lebih aman sih di vacuum seal kayak gini ya kalau pengiriman luar kota. Kalau sausnya ditaruhnya di botol plastik seperti ini ya. Jadi paling kalau dari aku kalau keluar kota kayaknya kotak seperti ini tuh kurang praktikal ya. Kayak mendingan yang si vacuum ininya dibikin ada stikernya nggak sih? Setuju atau nggak kalian? Coba komen di bawah. Oke lanjut kita cobain lumpianya. Yang pertama ini yang chicken kayaknya nih. Tuh, tapi isiannya padet banget. Wow. Tuh ayam suwir pedas. Kita cobain tanpa sausnya dulu. Padet banget ayamnya. Rasanya bener-bener kayak isian lemper persis banget. Jadi rasa tuh kayak ayam yang kalian kukus barengan sama santan, sama daun pandan, sama serai. Terus disuir, terus dicampur lah ke bumbu sambal kayak sambal balado yang kayak cabe, bawang, ditumis, dimasukin ke ayam gitu. Nah, cuman ini hanya masukan karena menurut aku produk kamu udah enak banget ya Jafar. Ini hanya masukan karena aku pengen kamu lebih enak lagi. Tapi menurut aku ini udah enak banget. Jadi jangan salah paham ya. Kalau ini enak banget, cuman aku masih masukan aja. Kalau kamu bikin ayamnya digerusnya nggak usah sampai terlalu kering, menurut aku bakal lebih enak. Kayaknya dia tuh numisnya sampai terlalu sudah terhidrasi banget. Ayamnya tuh sampai udah kerender banget, sampai kuahnya tuh udah nggak ada. Pas dimasukin ke sini, jadinya pas dimakan jujur agak sedikit seret. Kalau misalnya numisnya masih sedikit aja sisain kadar air, terus dimasukin ke lumpianya, jadi pas dimakan tuh masih ada kuah cabenya. Menurut aku jauh lebih enak. Ayamnya gurih, nggak terlalu pedas, aroma serainya kuat, aroma bawangnya kuat. Untuk harga 45.500 worth it sih menurut aku, karena ini ayamnya beneran baik banget. Kita cobain pakai saus padangnya. Enak, saus padangnya tipikalnya manis asin gitu, malah jadi mirip-mirip banget sama kayak ke saus Bangkok jadinya. Sausnya tuh sebenarnya mirip aja kayak pakai saus sambal, cuman emang ada sedikit rasa rempah-rempahnya sedikit, tapi sebenarnya nggak kuat banget kayak saus padang sih. Karena aku kan sering bikin saus padang juga. Saus padang tuh biasanya ada kuat dari bumbu kunyitnya tuh masih berasa. Kalau ini tuh nggak terlalu sebenarnya, tapi rasanya enak. Dia lebih menuju ke asam manis, mirip kayak saus Bangkok Thailand dicampur pakai saus sambal Indonesia kayak gitu rasanya. Enak nggak? Enak, komplimen banget ke lumpianya. Dan benar ketika dicampur ke saus ini, lumpianya yang tadi kering banget kan isiannya jadi nggak terlalu kering. Kayak emang makannya harus pakai saus ininya. Lanjut kita nyobain yang beef. Oh, banyak ya guys isinya. Unik banget. Kalau yang beef jauh banget lebih juicy dibanding yang ayam. Kalau secara wangi rempah kayak wangi serainya gitu-gitu, sebenarnya ayam tuh jauh lebih wangi ya. Tapi yang daging ini dagingnya lembut banget. Ini rasanya tuh kayak bener-bener makan daging cincang, aroma daging cincang, tapi ada sedikit hint of manis-manisnya gitu. Enak nggak? Enak sih menurut aku, unik dan enak banget. Apalagi kalau dicocol pakai saus padang. Jadi kalian kalau harus pakai saus padangnya biar lebih mantul gitu.
Lembut banget isian dagingnya guys. Untungnya wanginya wangi daging ya. Kalau enggak pasti kalian bisa ketuker teksturnya sama tekstur oncom saking lembutnya dagingnya. Kalau menurut aku dua-duanya sama-sama enak. Jadi tergantung preferensi kalian aja. Kalau kalian lebih suka yang kayak ada tekstur-tekstur serabut-serabut ayam, mungkin kalian suka yang ayam. Tapi kalau kalian pengen yang ada aroma daging dan lebih kelembut, kalian lebih suka yang daging. Dua-duanya aku kasih rating 8,5/10. Sausnya aku kasih rating 8,5/10. Sukses terus Idi Fajar, keren, jualannya enak banget. Nah lanjut, ini juga yang highly requested banget. Namanya Hesvinatia. Panggilannya Peanut. Nama brandnya Mechin. Pokoknya kalau ada salah-salah penyebutan maaf banget ya guys. Nah ini nama makanannya adalah cireng kuah keju. Dia jual 2 jenis varian. Dan dikasih kuahnya tuh namanya kuah keju pedas gitu. Menarik sih ya. Nah untuk cirengnya juga packagingnya masih pakai aluminium aja seperti ini. Dan pakai stiker. Jujur stikernya agak kecil sih. Aku berharapnya kayak seenggaknya stikernya agak besar dan lebih lucu, cute gitu ya kan. Kita cobain cirengnya dulu nih. Nih ayam suwir ori yang ini. Tuh ayamnya gede-gede banget guys. Jujur tapi mereka memang kalau jualan nggak pelit sih isiannya. Yang ini yang pedas. Tuh kalau yang pedas bener-bener merah membara. Dan ini kuah kejunya. Ini bener-bener menu generasi Mechin ya. Jujur sesuai dengan nama brandnya Mechin. Ini buat geng Mechin. Harganya berapa? 23.000 dapat 4. Sebenarnya kalau 23.000 kata orang-orang kan banyak yang bilang overpriced kan. Tapi melihat kondisi isian ayamnya sebanyak ini menurut gue nggak terlalu overpriced loh. Tapi kita cobain dulu deh. Ini yang original. Ayamnya gurih, emang sih bukan yang juicy banget ya, karena dia potongannya kan gede-gede. Kalau masukan dari aku, malah menurut aku ayamnya disuir lebih kecil-kecil lagi nggak sih Tina? Karena kalau kamu kecil-kecilin, kayak si yang punya Jafar tadi, pas dimakan tuh malah lebih kayak penuh dan kayak juicy gitu. Sedangkan kalau gede-gede kayak gini, agak seret kalau menurut aku ya. Jadi sebenarnya rasa kamu udah enak sih, udah gurihnya pas, nggak terlalu asin juga. Dan menurut aku kulit cireng kamu juga udah kenyal. Malah menurut aku ayamnya ini mungkin kamu pengen menunjukkan kayak pakai ayamnya gede-gede kan. Tapi malah kalau terlalu gede dimasukin ke cireng, jadinya pas dimakan tuh teksturnya nggak smooth gitu. Kita cobain kuahnya. Bener-bener ya udah kuah keju sih, enak sih. Aku suka sih kita makan cireng ayam pakai kuah kejunya kayak gini. Kuahnya tuh rasanya bener-bener kayak lagi minum susu dikasih bubuk keju, ada pedes-pedesnya dikit. Enak sih, makanan anak remaja banget gitu loh, ngerti kan? Kita cobain yang pedes ya. Makan yang pedes pakai kuah keju. Kalau secara rasa aku jauh lebih suka yang cireng pedesnya dibanding original, karena original menurut aku ayamnya plain banget. Nah paling masukan dari aku Peanut, biar rasanya tuh lebih nampol lagi, kayak bagian isian cirengnya tuh harus lebih dibumbuin dan bikin lebih sedikit basah. Kalau untuk kuahnya sih menurut aku udah enak, dan harganya kalau menurut sebagian orang overpriced, jujur kalau menurut aku ini malah nggak overpriced guys, karena ayamnya tuh banyak gitu, kuahnya enak dan cirengnya kulitnya beneran lembut. Pas digorengnya kalau bener juga tuh luarnya crunchy, dalamnya tetap lembut. Untuk ratingnya aku kasih rating 8/10. Sukses terus buat Peanut. Oke, terakhir ini datangnya dari YouTuber, finally YouTuber ya. Dari kemarin TikTokers terus loh yang jualan, akhirnya ada YouTuber. Ini adalah Tanboy Kun. Ini Tanboy Kun jualan lauk. Kita keluarin packagingnya dulu. Nah ini yang Tanboy Kun. Jadi tuh rendangnya itu namanya Daboy Uda Tanboy Kun. Nah pas aku baca di belakangnya tuh ada tulisan nasi kapau Pangeran Mudo. Jadi kan ada restoran Padang namanya nasi kapau. Kayaknya nih dia kolaborasi deh sama Tanboy Kun. Cuman yang aku bingungin, dia tuh memang sebenarnya udah ada halalnya kan. 1 kilo untuk 1-16 porsi. Nah di sini tuh ada tulisan komposisi. Cuman kayaknya ya dia tuh cuman baru ngajuin halal, tapi memang belum ada BPOM-nya. Biasanya sebenarnya kalau yang packagingnya udah yang kayak begini tuh biasanya udah ada BPOM. Tapi ini kayaknya nggak ada BPOM-nya guys. Karena aku tahu, aku tuh lagi daftar BPOM untuk produk aku. Jadi aku tahu banget kalau BPOM itu biasanya tuh sampai ada persentasi dari setiap komposisi yang dipakai. Nggak mungkin ditulis kayak gini. Apalagi di sini masih cuman komposisi ditulisnya bumbu rahasia Daboy. Berarti kan kita kan nggak tahu ingredients apa aja. Tapi itu sebenarnya menurut aku nggak terlalu bermasalah. Tapi yang bikin aku bingung itu, coba nanti mungkin pihak dari Daboynya bisa clarify. Di sini kan ditulis ya, simpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung, tahan hingga 60 hari pada suhu ruang. Tapi expired date-nya nggak ada. Kayak atau enggak tanggal pembuatannya sih yang paling penting. Menurut aku ini sangat amat crucial, apalagi ini kan bukan full real frozen food ya, dia tuh bisa disimpan di suhu ruang. Jadi menurut aku tanggal produksi itu sangat amat crucial dan penting banget, karena misalnya nih ada 1 orang 2 orang keracunan gitu. Kalau kita nggak tahu tanggal produksinya,
ruginya nanti kita nggak bisa cari di batch berapa nih, batch mana aja nih yang kena. Dan kita juga nggak tahu jadi maksudnya 60 harinya tuh sampai kapan. Coba harus banget dari pihak Tan Boy Kun dan Pangeran Mudo untuk wajib memberikan tanggal kadaluarsa. Walaupun misalnya belum ada BPOM, tanggal kadaluarsa itu harus banget dicantumkan. Nah, aku ngerasa juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan untuk para penjualnya dan juga untuk mengingatkan kepada kalian konsumen untuk membeli sesuatu juga lebih berhati-hati. Sekarang kita cobain deh langsung rendangnya. Jujur kalau 1 kilo ini banyak banget dan ini bumbunya banyak tapi juga nggak terlalu banyak yang jadi menutupi 1 kilo isinya bumbu doang. Ngerti gak sih? Kayak daging, bener-bener daging semua. Dan kalau kalian tahu aku tuh suka banget tipikal rendang memang rendang basah. Aku gak suka banget rendang yang terlalu dikeringin sampai bumbunya tuh udah kering lengket ke daging. Aku liat minyaknya sih minyaknya merah nih. Aku suka yang kayak gini biasanya. Kita cobain ya. Dagingnya tuh kayak digeprek tipis. Oh, empuk ya. Kayak dimasak lama gitu. Terus bumbunya juga lumayan banyak. Kita makan pakai nasi kayak gini. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tipikal rendang aku banget. Aku suka banget. Kelapanya tuh kuat banget wanginya, tapi dia tuh lebih ada manis-manisnya. Rendang tuh mostly kebagi 2 tipe. Ada rendang yang benar-benar kering dan rasanya tuh lebih ke asin gurih dan bau rempah doang. Ada lagi rendang basah yang ada pedes manisnya. Ini tuh tipikal rendang basah yang ada pedes manisnya. Mirip banget kalau kalian sering makan rendangnya pagi sore, mirip ke arah situ. Cuman memang rendangnya pagi sore dagingnya lebih juicy aja. Mungkin karena pemilihan dagingnya lebih yang banyak lemaknya. Sedangkan ini tuh dagingnya benar-benar ngambilnya yang rendah lemak gitu deh kayaknya. Aku makan tuh dagingnya hampir nggak ada lemaknya, tapi mungkin beberapa orang bakal lebih suka yang kayak gini ya. Tapi kalau secara bumbu aku udah suka banget sih, enak banget. Tapi kalau kalian ngebayangin dagingnya tuh lembut tapi juicy, enggak ya, tapi lembut. Jadi kalian harus ngebayangin kayak orang lagi makan daging empuk tapi yang bener-bener yang nggak ada lemaknya gitu. jadi pasti kalau digigit ya masih lah ada tekstur harus chewy dagingnya karena nggak ada lemaknya, tapi rasanya enak. Guys, jadi ternyata ini tuh harganya 406.000. Menurut aku untuk 400 ribuan ini nggak mahal karena dagingnya tuh dapetnya banyak banget. Sedangkan kita kan kalau makan kayak di restoran Padang, tapi kalian jangan ngitungnya makannya di restoran Padang yang murah ya. Maksudnya kalau restoran Padang yang premium itu kan lumayan mahal ya. Sedangkan sekilo ini bisa buat 16 kali makan. Jadi sebenarnya kalau untuk harga nggak overpriced sih menurut aku. Jadi ratingnya 9/10. Paling masukan dari aku harus banget dikasih tahu tanggal pembuatannya dan kayaknya sebisa mungkin harus didaftarin BPOM-nya karena udah selevel restoran Pangeran Mudo ya. Itu dia video kita kali ini. Semoga review dan masukannya bisa diterima. Maaf kalau bila ada salah kata. Komen di bawah nih, habis ini kita review apa lagi. Sebenarnya aku tuh mau battle. Coba kalian komen di bawah mendingan kita battle rendang dulu atau battle risol mayo dulu karena dua-duanya kita belum pernah battle dan aku penasaran pengen cari tahu mana risol paling enak atau mana rendang paling enak. Komen sebanyak-banyaknya di bawah. Makasih yang udah nonton dan jangan lupa tag nih ke para ownernya, siapa tahu masukannya bisa diterima dan bisa jadi improvement buat produknya. Thank you for watching. I'll see you and you on the next one. Bye bye.